Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra, Tangerang. Saya saat ini sedang berada di Solo di dalam acara Psikoneuroimunologi keempat tahun 2023 ini. Kalau kita kembali ke Solo, saya ingat masa-masa di awal saya mulai menekuni bidang psikosomatik medis bersama dengan teman-teman di Solo dan juga teman-teman di Jogja, ya. Salah satu Profesor Syamsul Hadi itu adalah salah satu yang mendukung saya di dalam bidang psikosomatik ini, dan saya panjatkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk guru-guru saya ini karena beliaulah yang mendukung dalam proses perjalanannya. Makanya kalau kembali ke Solo, saya biasanya paling senang melakukan diskusi terkait dengan psikosomatik, dan juga pada kesempatan pagi ini sekitar 3 jam dari sekarang saya akan melakukan workshop bersama dengan teman-teman dokter jiwa dan dokter yang berminat di bidang psikosomatik medis, khususnya berkaitan dengan masalah lambung yang sering kita bincangkan di dalam praktek kita sehari-hari, terutama juga di dalam video-video edukasi, baik di YouTube maupun di Instagram serta di TikTok yang saya punya. Teman-teman, salah satu masalah yang berkaitan dengan gangguan psikosomatik yang terkait dengan apa yang kita akan bicarakan pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan masalah lambung. Banyak orang bertanya, sebenarnya apa yang membuat seorang dokter jiwa seperti saya kemudian menjadi lebih dominan memenuhi praktek sebagai dokter jiwa yang bergerak di bidang penyembuhan pasien-pasien psikosomatik, khususnya adalah masalah lambung. Kalau kita melihat kemarin juga beberapa kali pembicara, pemateri memberikan gambaran tentang bagaimana stres itu bisa membuat problem yang berkaitan dengan sistem saraf pusat yang berubah, sistem saraf otonom yang berubah, dan terkait dengan sistem-sistem yang lain, terutama endokrin sistem, dan juga banyak yang berkaitan dengan masalah-masalah gangguan kecemasan secara klinis dan gejala-gejala depresi juga. Untuk itu kita melihat bahwa sistem yang berkaitan banyak dikaitkan dengan HPA axis atau sistem yang disebut hipotalamus pituitary adrenal, juga berkaitan dengan sistem yang akan mengeluarkan zat-zat yang terkait dengan neurotransmitter di otak. Ini juga yang membuat adanya suatu perbedaan pandangan ketika kondisi yang hanya dikaitkan dengan kondisi medis fisik biasa dengan yang berkaitan dengan psikosomatik. Walaupun sebenarnya saat ini kita tidak bisa terlalu memisahkan secara hitam dan putih kasus-kasus gangguan medis. Karena bagaimanapun masalah medis seringkali terkait dengan gangguan kejiwaan, dan begitu juga sebaliknya. Kalau kita seringkali berbicara masalah kondisi ini, banyak di antara pasien-pasien yang mengalami gangguan medis sebenarnya juga bisa ataupun mungkin sangat mengalami gejala kejiwaan. Beberapa penyakit seperti gangguan jantung, diabetes adalah salah satu yang paling menjadi concern atau perhatian kita terhadap situasi ini. Begitu juga dengan beberapa penyakit neurologi atau neuropsychiatry seperti demensia, kemudian juga Parkinson dan epilepsi. Ini sangat dominan ya, berkaitan dengan berbagai macam faktor yang saling timpang tindih ya, antara kondisi gangguan medis juga terkait dengan sistem saraf pusat yang berkaitan dengan masalah kejiwaan. Hanya saja teman-teman, mungkin perlu dipahami bahwa orang sering memandang bahwa gangguan kejiwaan itu bukan gangguan medis. Jadi banyak di antara kita itu yang masih beranggapan bahwa gangguan jiwa ini bukan gangguan medis. Bukan seorang dokter jiwa atau psikiater dalam hal ini kesebutannya yang menanganinya.
lebih dominan orang akan memikirkan, ini mungkin seorang guru spiritual atau seorang yang punya pengalaman dalam agama yang lebih kuat dalam mengatasi masalah kejiwaan. Bukan berarti salah, tetapi pada dasarnya kejiwaan bisa dianggap sebagai kondisi yang sebenarnya tidak berbeda dengan masalah medis umum lainnya. Fokus utama kita di dalam faktor penentuan terapi juga berkaitan dengan diagnosis yang tepat. Sehingga yang tadi kita bicarakan di depan, bagaimana seorang yang mengalami gangguan kronis seperti gangguan endokrin, diabetes, tiroid, kemudian juga penyakit jantung, koroner yang sering dominan terkait dengan serangan jantung, dan juga gangguan neuropsikiatri seperti epilepsi dan Parkinson, itu juga memerlukan penanganan dari sisi kejiwaan atau dalam konteks ini dalam pendekatan psikosomatik medis. Jadi kalau kita berbicara secara jauh lebih luas daripada hanya sekedar gejala-gejala lambung yang biasanya kita bicarakan di video-video edukasi, sebenarnya pendekatan psikosomatik medis tidak terbatas hanya pada organ lambung saja. Organ otonom lambung memang paling dominan. Ya, kalau kita bilang itu cukup banyak yang mengalami gejala-gejala tersebut. Tetapi sebenarnya teman-teman yang mengalami ataupun keluarganya yang mengalami masalah kejiwaan lain yang berkaitan dengan penyakit kronis yang seperti tadi disebutkan juga sangat mungkin mendapatkan bantuan dari dokter jiwa di tempat pelayanan kesehatan yang ada. Saya menjadi ingat bahwa dalam waktu 2 minggu ke depan, saya juga akan pergi ke Jepang untuk menghadiri gerontologi meeting, suatu kongres yang berkaitan dengan penuaan atau aging. Ya, dalam kongres ini saya akan memberikan presentasi saya tentang bagaimana gangguan penglihatan pada orang tua khususnya akan mengganggu di dalam proses kecemasan yang dominan dan depresi yang bisa juga dominan. Hal inilah yang sebenarnya tadi sudah disebutkan di depan mempunyai makna bagaimana sistem saraf pusat itu saling berkaitan dengan sistem-sistem lainnya yang akan menghasilkan suatu problem yang mungkin akan banyak berbeda dari yang pernah kita lihat sebelumnya. Maka daripada itu, pendekatan psikosomatik pada berbagai macam kasus, pendekatan bagaimana kita melihat gejala-gejala fisik yang berkaitan dengan faktor-faktor psikologis, dalam hal ini kejiwaan, yang sebenarnya berkaitan dengan sistem saraf pusat di otak kita, akan saling berinteraksi. Mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan video ini tidak jadi bingung, jadi tambah bingung ya. Pelan-pelan, nggak usah terlalu khawatir. Tapi saya mau berpesan saja buat teman-teman, jika mengalami masalah medis yang kronis, apalagi keluhannya cukup banyak dan sudah memang ada, ya bukan berarti nggak ada problemnya, diabetesnya ada, jantungnya ada, hipertensinya ada, gangguan endokrinnya ada, maka segera juga kalau misalnya ada gangguan tidur, ada gangguan mood, ada perasaan yang nggak nyaman, boleh berkonsultasi dengan dokter jiwa di tempat teman-teman yang terdekat. Mudah-mudahan dokter jiwa tersebut bisa membantu juga proses penyembuhan dari sisi psikologisnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini membantu, dan jangan lupa ya, mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam dari Solo, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.